Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, reputasi Indonesia meningkat seiring aktifnya Indonesia dalam berbagai diplomasi internasional. Salah satu capaian yang diraih dan dirasakan masyarakat, yakni diplomasi ekonomi yang telah berkontribusi pada peningkatan investasi asing langsung di Indonesia. 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, diplomasi aktif dalam bentuk kolaborasi dan pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia berhasil memperkuat posisi Indonesia secara global. Presiden Joko Widodo mengedepankan kepentingan nasional, salah satunya dalam diplomasi ekonomi, yakni lahirnya Perundingan Perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement di Jakarta dan Brussels, Belgia pada Juli 2016, yang bertujuan untuk memperbanyak peluang ekspor produk Indonesia ke pasar Eropa tanpa biaya masuk. Perundingan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa sempat terhambat akibat sejumlah perbedaan pendapat terkait beberapa komoditas. Sudah hampir 90%, oleh karena diharapkan bulan depan akan ada pertemuan yang ke-19 ya di Indonesia, maka pertemuan yang ke-19 besok rampung. Sehingga perundingan perjanjian EU-SEPA yang 8 tahun itu bisa selesai, bisa kita tanda tangani, sehingga nanti waktu kunjungan Bapak Presiden ada sesuatu hasil nyata yang bisa ditandatangani bersama-sama. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintahan Jokowi. Kerjasama antara Jepang dan Indonesia membuahkan infrastruktur MRT yang resmi dioperasikan pada 2019 lalu dengan jalur pembangunan fase 1 sepanjang kurang lebih 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Lebih lanjut, kerjasama inisiatif Cina dan Belt and Road Initiative juga telah membuahkan proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk membentuk perspektif positif di mata masyarakat Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah mengalami pembengkakan biaya yang disepakati kedua negara sebesar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Luhut mengungkapkan hasil lawatan dirinya ke Cina beberapa waktu lalu, pihak Cina disebut telah memberikan penawaran suku bunga cost of funds lebih rendah dari 4% menjadi 3,4%, di mana bunga pinjaman cost of funds sebesar 3,4% itu masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan meminjam biaya dari luar Cina. Supaya itu hasil audit kita, hasil dari mereka, peminjaman detail dari beberapa pihak, kita sepakat angkanya 1,2 miliar dolar. Terkait pinjaman kepada kaya untuk pembiayaan cost of run, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 ya, sekarang kita masih pengen lebih rendah lagi gitu ya. Jadi ya kita lihat lah, insya Allah beres. Pemirsa, Indonesia dengan kekayaan alamnya mampu memproduksi listrik dari panas bumi. Listrik dari energi baru terbarukan ini nilainya naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nilai listrik EBT nasional dari panas bumi saat ini 18,5% atau setara dengan 3% dari total kapasitas listrik Indonesia. Hal ini membuat Indonesia memiliki kapasitas pembangkit listrik panas bumi tertinggi kedua di dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat dalam kurun waktu 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kapasitas potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia terhitung sudah bertumbuh mencapai 2 kali lipat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sebesar 24 gigawatt, yang mana saat ini kapasitas PLTP dalam negeri mencapai 2,6 gigawatt. Menurut Bahlil, kapasitas PLTP di Indonesia mengambil peran hingga 18,5% dari total listrik sumber energi baru terbarukan nasional atau mencapai 3% dari total kapasitas listrik nasional. Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, sebesar 40% atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 gigawatt atau terbesar nomor 2 di dunia yang sudah jalan, dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh 2 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLTP tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT nasional atau 3%
dari total 93 gigawatt. Selama 10 tahun terakhir, investasi pada energi panas bumi di Indonesia juga terus meningkat yang diperkirakan akan bertumbuh hingga 8 kali lipat secara akumulasi 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024 ini, investasi pada PLTP akan mencapai 8,7 miliar US dollar atau setara dengan 133,52 triliun rupiah dan telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahunnya di Indonesia. Pemirsa, pemerintah menargetkan pembangunan 16 fasilitas pemurnian mineral terintegrasi atau smelter tahun ini akan mencapai nilai investasi 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM Lana Saria menyampaikan pembangunan smelter di industri mineral ini terbagi menjadi 4 kategori sektor, yakni nikel, bauksit, besi, serta tembaga. Presiden Joko Widodo dinilai berhasil memperkuat ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya dalam 10 tahun terakhir. Resiliensi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi terbukti stabil di angka 5%. Salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah fondasi kebijakan yang memiliki efek berganda yang kuat. Salah satunya dengan program hilirisasi sebagai salah satu langkah penting untuk menjaga agar proses ekonomi tetap terjadi di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi investasi sektor pengolahan menjadi produk bernilai tambah tinggi atau hilirisasi, mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, realisasi investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan hanya sebesar 61,6 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 94,8 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi investasi di sektor hilirisasi tercatat sebesar 117,5 triliun rupiah. Meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 171,2 triliun rupiah. Serta pada tahun lalu melonjak menjadi 200,3 triliun rupiah. Staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM Lana Saria menyebut sebanyak 16 fasilitas pemurnian mineral atau smelter selesai dibangun di tahun 2024 dengan total investasi mencapai 11,66 miliar US dollar atau setara dengan 183,39 triliun rupiah. Sehingga total di tahun 2024 target yang sudah terbangun ini ada 16 smelter yang terdiri dari 5 atau yang sudah terbangun 5 untuk nikel, sedangkan yang sedang dalam taraf proses konstruksi nikel ada 2, bauksit ada 7, besi ada 1 dan tembaga ada 1. Dengan nilai investasi keseluruhannya yaitu 11.666.2 US dollar. Progres pembangunan smelter yang terintegrasi, artinya yang menjadi kewenangan dari Kementerian SDM yang sudah mencapai 100%, tadi ada 5, yaitu PT Wedabai, PT Aneka Tambang, PT Wanatiara Persada, PT Vale Indonesia, dan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Untuk komoditas masing-masing adalah nikel, dan yang sedang dibangun adalah ada yang berupa tembaga yang hampir juga selesai, juga ada berupa nikel. Pemirsa, 20 Oktober 2024 akan menjadi hari terakhir Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. Selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo dan jajarannya bekerja keras membangun Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, sehat, mandiri, dan semakin dipandang negara lain. Apa yang dibangun Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan demi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Sebelum menjadi Presiden, Joko Widodo terlebih dulu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005 hingga 2012. Kinerjanya sebagai Wali Kota kemudian mengantarkan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Jokowi berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2014 dan terpilih kembali pada Pilpres 2019 atau periode kedua. Selama 10 tahun dalam membangun Indonesia, Joko Widodo memiliki visi kacamata Indonesia sentris. Apa yang dilakukan Joko Widodo bukan hanya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Nusantara, namun juga membawa pengaruh Indonesia di pergaulan dunia. Dua periode Presiden Jokowi didampingi sosok wakil presiden berbeda, yakni Yusuf Kala pada periode 2014-2019 dan Ma'ruf Amin pada 2019-2024. Selama dua periode tersebut, Presiden Jokowi dan jajarannya berusaha keras menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sekaligus menggandakan nilai produk domestik bruto. Hasilnya, Indonesia menjadi negara menengah atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia. Prestasi tersebut bukan tanpa ujian. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menghantam keras ekonomi banyak negara. Namun kerjasama solid berbagai pihak, pemerintah mampu menjaga nilai ekonomi Indonesia di tengah hantaman COVID-19. Selama periode itu, Presiden Jokowi mampu menjaga ekonomi Indonesia tidak terperosok terlalu dalam. Peletakan fondasi Indonesia menjadi Indonesia maju digarap di banyak lini dari Sabang sampai Merauke, dari infrastruktur, transformasi digital dan kesehatan, hilirisasi, pembangunan Papua hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Semua digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Di tingkat global, Indonesia di era Presiden Joko Widodo menunjukkan cakar pengaruhnya dengan menjadi tuan rumah sejumlah acara internasional seperti KTT G20, KTT ASEAN, ICE Forum, World Water Forum, dan HLF MSP IAF. Cakar pengaruh Indonesia disuntikan agar Indonesia dan dunia dibangun dengan kondisi yang lebih baik dan Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju. Namun begitu, sebagaimana manusia yang memiliki kekurangan, pemerintah Presiden Joko Widodo juga memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kedua hal tersebut bukan ditinggalkan sebagai warisan, namun perlu diperbaiki agar pembangunan Indonesia menjadi berkelanjutan. Perjalanan 10 tahun terakhir masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Ada doa dan cita-cita dari masyarakat, ada dukungan yang selalu menguatkan dari rakyat. Terima kasih Presiden Joko Widodo untuk kerja keras membangun negeri. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.